Oke, jadi hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan materi kedua dari subbab geometri ruang atau dimensi 3, yaitu tentang jarak titik ke garis. Di catatan kalian bisa melihat bahwa ada sebuah garis G dan titik A. Nah, ketika kita hubungkan dari titik A ke garis G itu, maka akan membentuk sebuah garis tegak lurus. Itu artinya untuk mencari jarak titik ke garis itu syaratnya adalah harus tegak lurus. Nah, kita masuk ke dalam contoh 1. Jadi ada dua yang akan Ibu jelaskan di video ini. Yang pertama adalah untuk contoh 1 yang diketahui R-nya sama dengan 5 cm dan ditanya jarak titik A ke garis HG, dan contoh 2 yaitu R-nya 12 cm dan ditanya jarak dari A ke titik BH. Oke. Untuk contoh yang pertama, diketahui rusuknya sama dengan 5 cm, ditanya jarak titik A ke garis HG. Jarak titik A, pertama kita tentukan dulu titik A mana. Ini titik A dan garis HG itu ini, dari sini ke sini, ya kan, garis HG. Nah, biar kelihatan kita garis warna merah garis HG-nya. Oke, ini garis HG. Nah, ditanya adalah jarak dari titik A ke garis HG. Syarat untuk mencari jarak dari titik ke garis adalah harus tegak lurus. Nah, patokannya di sini harus tegak lurus itu adalah tarik garis yang menghasilkan garis terpendek atau sudut 90 derajat. Jadi patokannya di sini adalah tarik garis yang akan menghasilkan garis terpendek sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat dari titik A ke garis HG, garis manakah yang ketika ditarik dia menghasilkan garis terpendek serta sudut 90 derajat. Lihat ya. Kalau dari titik A kita tarik ke tengah sini, dia tidak membentuk garis 90 derajat. Dari sini ke sini juga tidak membentuk garis 90 derajat ya. Nah, jarak titik A ke garis HG yang menghasilkan garis terpendek serta membentuk sudut 90 derajat adalah dari titik A vertikal ke H. Nih, kita coba tarik ya. Nah, jarak dari titik A ke H ini adalah garis terpendek yang menghasilkan sudut 90 derajat. Coba kita keluarin. Maka terbentuklah segitiga ADH. Ini kita keluarin. Yes. A, siku-sikunya di D dan sini. Nah, yang kita cari di sini adalah jarak dari titik A ke jarak garis dari A ke H ini sebagai sisi miring. Jadi jarak titik A ke garis HG adalah AH. Jadi AH sama dengan akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan akar AD-nya 5 cm ditambah DH-nya 5 cm sama dengan akar 25 ditambah 25 dengan akar 50 sama dengan akar 25 dikali 2 atau 5 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke garis HG adalah AH, yaitu 5 akar 2 cm. Lanjut ke penjelasan untuk contoh yang kedua. Nah, penjelasan untuk contoh kedua ini akan membuat kalian lebih paham tentang patokan dari mencari jarak titik ke garis. Coba kita lihat. Tentukan jarak dari A ke garis BH. Mana garis BH? Jarak dari titik A ke garis BH. Pertama kita lihat titik A itu di mana, kita tandain di sini. Terus garis BH-nya ini kita hubungkan.
dengan garis putus-putus. Nah, sekarang ditanya tentukan jarak dari titik A ke garis BH. Berarti kita cari sama patokannya itu adalah kita tarik garis yang menghasilkan garis terpendek serta sudut 90 derajat. Kalau tadi pada contoh yang pertama itu dari A ke HG, garis terpendek dan menghasilkan sudut 90 derajat adalah AH, maka untuk contoh yang kedua dari titik A ke garis HB, garis terpendek yang menghasilkan sudut 90 derajat adalah dari A ke tengah-tengah dari titik BH. Lihat. Kalau A kita tarik ke sini ke H, maka dia tidak menghasilkan sudut 90 derajat. Apalagi A ke B, dia tidak menghasilkan sudut 90 derajat. Tapi kalau A kita tarik ke tengah sini, dia akan menghasilkan sudut 90 derajat. Kita ambil gambar besarnya supaya kalian lebih paham. Jadi pertama kita keluarkan dulu bangun paling luar, bangun paling besar. Di sini ibu akan menarik garis diagonal sisi dari A ke H dan B ke G. Ya. Ini diagonal sisi karena kita mau mengeluarkan bangun ini ABH ini. Jadi kita keluarkan dulu bangun paling besar, yaitu ABGH. Kita keluarkan di sini bangunnya. Kita lihat di sini ada A, B, G dan H. A, B, G dan H. AH dan BG ini sama-sama diagonal sisi. Jadi membentuk sebuah bangun baru. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah jarak dari titik A ke garis BH. Garis BH ini adalah garis yang ada di dalam bangun si ABHG ini. Makanya kenapa kita keluarin bangun ABHG-nya. Jadi sekarang kita tarik garis dari B ke H, ya. Oke. Kita mau membuktikan bahwa tarikan garis kemana sih yang menghasilkan garis terpendek serta sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita buktikan di sini. Jarak dari titik A ke garis BH. Kalau kita tarik ke samping ke H, lihat ini, dia nggak akan membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula ke B. Jadi jarak terpendek atau garis terpendek yang menghasilkan sudut 90 derajat adalah dari titik A ke tengah-tengah garis BH ke sini. Nah, inilah garis terpendek yang menghasilkan sudut 90 derajat untuk menentukan jarak dari titik A ke garis BH. Kita kasih siku-siku di sini. Nah, sikunya. Untuk lebih jelasnya kita keluarkan lagi bangunnya. Kita fokus ke bangun ABH aja sekarang. Oke. Ini kita keluarin bangun ABH dengan siku-siku di A dan siku-siku di sini. Satu lagi, ada 2 siku-siku ya. Oke. Garis ini adalah garis X atau garis yang mau kita cari untuk menentukan jarak dari titik A ke BH. Pertama, untuk mencari garis X itu nggak bisa langsung pakai siku-siku, pakai Pitagoras, karena kita harus menentukan panjang dari AH terlebih dahulu. AB kita udah tahu, AB-nya 12 di sini. Kita harus cari AH untuk bisa menemukan nilai BH. Nah, untuk mencari AH berarti kita menggunakan yang tadi ini Pitagoras dari AD dan H. Jadi langkah pertama cari AH dulu. Terus di sini ya. Pertama kita cari AH.
AH sama dengan AH ini Pitagoras dari AD dan H. Jadi kita tinggal cari Pitagorasnya. Akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Jadi akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 144. Nah, ketemulah nilai AH itu 12 akar 2 dari rumus Pitagoras. Maka di sini kita tulis AH-nya 12 akar 2. Nah, setelah ke AH-nya ketemu, baru kita cari nilai BH-nya. Kita cari nilai BH itu dengan menggunakan rumus Pitagoras juga. Jadi, langkah kedua, cari nilai BH menggunakan Pitagoras. Ini Ibu kasih poinnya ya, ini pertama, ini kedua. Yaitu BH sama dengan akar AB kuadrat ditambah AH kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Cara pengerjaannya sama seperti sebelum-sebelumnya, gak usah bingung. Sama dengan akar 144 dikali 3 supaya kita bisa sederhanakan. Jadi 12 akar 3 cm untuk nilai BH nya. Jadi sekarang kita udah dapat nilai BH nya itu adalah 12 akar 3 di sini ya, 12 akar 3 garis BH. Nah, kita kan mau cari nilai X nih. Gimana sih cara mencari nilai X? Cara mencari nilai X itu kita nggak mencari menggunakan Pitagoras, melainkan kita menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, jadi kita akan mencari garis X ini menggunakan rumus perbandingan luas segitiga. Kenapa kita nggak pakai Pitagoras? Karena garis X ini ada di dalam segitiga besar, jadi nggak bisa langsung kamu putuskan dia menggunakan Pitagoras, kecuali dia bangun sendirian yang memang dia adalah bangun yang paling besar gitu. Kalau diperhatikan dari gambar ini, di sini itu segitiga ABH itu punya dua bangun, yaitu pertama bangun segitiga besar ini ABH dengan alas 12 dan tinggi 12 akar 2, dan bangun kedua adalah AXB, bangun kecil ini dengan alas itu ini alasnya. Jadi berapa alasnya kalau segitu? Dengan ini alasnya, BH alasnya, dan tingginya X. Nah, X nya ini yang akan kita cari nilainya, atau tingginya dari bangun kedua ini akan kita cari nilainya. Jadi pertama kita gimana ya biar kelihatan. Oh gini, Ibu kasih gambaran biar kalian nggak bingung. Jadi ini untuk langkah yang ketiga ya, di ilustrasinya seperti ini. Jadi ada dua bangun. Nah, ada dua bangun seperti ini ibaratnya. Ini pertama ada ABH. Nah, ini yang kedua ABH, ya kan, dengan ini sebagai X, sebagai tinggi yang kita cari. Nah, untuk mencari nilai X ini kita harus menggunakan rumus perbandingan luas antara luas satu segitiga ini dan luas ini. Caranya adalah sebagai langkah yang ketiga, yaitu luas segitiga 1 dan sama dengan luas segitiga 2. Ini segitiga 1 dan ini segitiga 2. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi. Itu harus diingat sama rumusnya, setengah kali alas kali tinggi. Untuk segitiga 1 kita lihat setengah alasnya 12, tingginya 12 akar 2, sama dengan ini segitiga 2, setengah dikali alasnya dari BH itu ada 12 akar 3, tingginya
X, yaitu yang kita cari ya. X ini yang kita cari. Lanjut, kita sederhanakan. Ini bisa dicoret ya, ini sama ini, kemudian ini juga bisa dicoret dengan ini, maka sisa 12 akar 2 sama dengan akar 3x. Kenapa akar 3x? Karena di sini tinggal akar 3 dikali x, jadi akar 3x. Karena kita mau cari x, berarti akar 3-nya kita pindah ke sini. Jadi x sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Nah, yang harus diperhatikan ketika kamu menemukan bentuk seperti ini, berarti ini adalah bentuk irasional atau bentuk tidak nyata, di mana akar itu tidak boleh di bawah, sehingga harus kita rasionalkan dengan dikali dengan akar sekawan. Jadi 12 akar 2 per akar 3 ini kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu akar 3 per akar 3. Kenapa sih akar 3 per akar 3? Karena kan di sini pernya akar 3 nih. Akar sekawan dari akar 3 adalah si akar 3 itu sendiri. Nah, akar 3 per akar 3 itu artinya 1, ya nggak sih? Akar 3 dibagi akar 3 itu artinya 1. 1 ketika dikalikan dengan 12 akar 2 per akar 3 itu tetap hasilnya 12 akar 2 per akar 3. Jadi kita tidak merubah nilainya, tapi kita bisa merubah bentuknya. Tuh. Baru tinggal kita kalikan seperti biasa. 12 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 12 akar 6. Tinggal dikali aja 2,5 kali 3-nya. Per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi ini bisa disederhanakan, 12 akar 6 dibagi 3. 12 dibagi 3 bisa. Jawabannya X sama dengan 4 akar 6 cm. Oke, buat yang bingung, kenapa sih ini bisa dicoret-coret? Jadi gini, ini kan sama dengan, dan ini perkalian. Sebenarnya kamu bisa tinggal dipindahin ruas gitu, 12 dibagi 1/2 dibagi 1/2 kan 1, makanya bisa langsung dicoret. 12 akar 3 dibagi 12 juga 1, jadi tinggal akar 3, makanya ini tinggal 12 akar 2 sama dengan akar 3 gitu. Jadi jarak dari, jadi di sini ya Ibu tulis kesimpulannya. Jadi jarak dari titik A ke BH sama dengan 4 akar 6 cm gitu. Nah, di sini kalian bisa menggarisbawahi poin ini, tarik garis yang menghasilkan garis terpendek atau sudut 90 derajat. Jadi bukan arahnya, jadi bukan arah nariknya ya. Jadi kalian jangan fokus dia nariknya ke tengah atau ke samping, tapi fokuslah ke garis mana yang ketika ditarik dia itu menghasilkan garis terpendek, yaitu garis tegak lurus yang menghasilkan sudut 90 derajat. Kalau dia memang ditariknya ke samping, berarti garis samping ini adalah garis terpendek yang tegak lurus dan menghasilkan sudut 90 derajat. Kayak contoh yang kedua, dia ditariknya ke tengah kan? Kenapa? Karena di tengah ini adalah garis terpendek, garis tegak lurus yang menghasilkan sudut 90 derajat.